Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mr. Sun. 7 tempat angker di Surabaya cocok buat wisata uji nyali. Number 1. Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo adalah rumah angker yang sangat legendaris di Surabaya. Rumah kosong yang dulunya mewah ini konon dihuni banyak makhluk astral. Rumah Hantu Darmo atau lebih akrab disebut RHD ini terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya. Berada di sebuah komplek perumahan elit wilayah Darmo. Rumah ini konon rumah hasil persugihan di mana pemiliknya meninggal karena tenggelam di lautan. Ada banyak penampakan di rumah ini, mulai dari sesosok perempuan berbaju putih hingga suara tangisan. Number 2. Pintu Air Janggir. Pintu Air Janggir ternyata kental dengan nuansa mistis. Mereka mengatakan ada buaya putih di sana dan sering meminta tumbal. Maka tidak heran jika banyak korban yang meninggal di sana. Bangunan yang dibangun pada tahun 1912 ini memang cukup angker. Number 3. Suster Gepeng. Suster Gepeng suka berkeliaran di Delta Plaza, Surabaya. Delta Plaza Surabaya adalah bekas rumah sakit Simpang sejak zaman peperangan kemerdekaan. Konon ada kisah seram yang senantiasa mengiringi megahnya pusat perbelanjaan ini. Ketika masih menjadi rumah sakit, ada suster yang terjepit lift dan akhirnya meninggal. Nah, hantu si Suster Gepeng karena terjepit inilah yang selama ini jadi mitos yang membayangi Delta Plaza ini. Number 4. Jembatan Merah Surabaya. Jembatan Merah Surabaya juga sering tercium aroma anyir darah. Penampakan jembatan merah di siang hari sangat terlihat aman. Jembatan Merah di Surabaya mempunyai kisah sejarah yang cukup panjang. Di jembatan inilah dulu Brigjen AWS Malabi tewas tertembak pejuang kemerdekaan. Tapi bukan itu kisah misterinya. Ketika pada malam hari, terkadang tercium bau anyir darah yang bikin bergidik ngeri. Number 5. Kampus Unair. Kampus Unair juga terdengar sering mengisahkan cerita-cerita seram. Konon ada pocong di kampus ini. Di Fakultas Kedokteran ada berbagai kisah seram. Ruangan paduan suara adalah ruangan yang cukup angker, apalagi saat malam hari. Konon ruangan paduan suara dihuni oleh hantu pocong. Beberapa mahasiswa bahkan sering melihat sesosok bayangan putih seperti pocong bergentayangan di ruangan paduan suara. Number 6. Gedung Grahadi. Gedung Grahadi yang jadi rumah dinas Gubernur Jawa Timur ini adalah peninggalan Belanda dan ada makhluk bergentayangan di sana. Gedung Grahadi adalah bangunan peninggalan Belanda yang dulunya jadi tempat peristirahatan para pejabat di Belanda. Mitosnya sih ada sesosok makhluk yang berjalan-jalan di lorong saat malam hari. Wajar sih, namanya bangunan lama. Dibangunnya saja sejak tahun 1795.
Bangunan lama seperti ini biasanya memang dihuni banyak makhluk astral. Number 7. Penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok jadi salah satu penjara paling angker di Indonesia. Penjara Kalisosok ini dibangun 1 September 1808 pada saat kepemimpinan Herman Willem Daendels. Saat itu tempat ini bukan hanya sekedar penjara untuk mengurung napi, tetapi juga dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Maka wajar saja jika ada aura mistis di penjara ini. Sering terdengar suara merintih yang seakan-akan kesakitan dari arah dalam penjara. Maka dari itu warga juga takut jika melewati penjara ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Terima kasih, dadah.